Teman-teman semua yang dari Indonesia ya, kalau mereka tuh ngomongnya tinggi ya. Oh, kami ini pendidikan sangat tinggi ya, kami ini pandai ya, kami ini kaya, kami bisa beli mobil, beli kereta, anak 5 boleh punya 5 kereta semua. Influencer kita ini membuka fakta sebenarnya, benarkah orang-orang Malaysia itu kaya? Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Ya. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah Ini di tahun 2023 ya guys. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina, menjelekkan, menimbulkan polemik. Ya, saya tidak bermaksud menghina negara manapun. Ini fakta semua. Ya. Data ini saya ambil barusan dari Bank Negara Malaysia. Ya, 2024 guys ya. Hutang rumah tangga di Malaysia, perorangan dan rumah tangga di Malaysia, rasionya total semua dibandingkan dengan GDP, pendapatan domestik bruto negara Malaysia dalam 1 tahun ya. Rasionya berapa persen ya. Kalau di Thailand itu, di negara ASEAN ini ada 3 besar ya. Thailand 89,3, Malaysia 89 berapa, itu selisihnya cuma dikit-dikit ya. 89% juga ya. Nah, Singapura itu berapa itu? 60 sekian persen. Nah, Indonesia itu cuma 17, sekian persen. GDP yang terbesar di ASEAN di mana? Di Indonesia, 1,5 triliun US dollar. Ya. 1,5 triliun US dollar. Negara tiga ini sekitar 400-an mungkin Singapura sekitar 300 ya. Nah, hutang rumah tangga itu dalam ringgit itu 1,4 triliun lebih. Ya. Itu total semua orang Malaysia utangnya ya, dalam total semua 1,4 triliun. Nah, kalau dibandingkan dengan produk domestik bruto mereka itu sudah mencapai 89%. Ngeri loh. 400 billion US dollar, 400 miliar US dollar. Itu utang-utangnya warga mereka itu mencapai 89% dari angka 400 billion dollar. Banyak loh itu. Banyak itu guys. Nggak tahu bisa bayar apa enggak ya. Nggak tahu ya. Teman-teman semua yang dari Indonesia ya, kalau mereka tuh ngomongnya tinggi ya. Oh, kami ini pendidikan sangat tinggi ya, kami ini pandai ya, kami ini kaya, kami bisa beli mobil, beli kereta, anak 5 boleh punya 5 kereta semua. Jangan gampang terpukau. Wow ya, orang-orang sana itu kaya-kaya gitu. Mana kamu tahu semuanya kredit ya. Mobil di sana itu ya boleh kredit 9 tahun loh. Ngeri loh. Kalau kita ini 9 tahun mobilnya sudah rosokan, barangkali kreditnya belum lunas. Saya nggak tahu di Indonesia bisa nggak 9 tahun ya? Nggak bisa, kayaknya 5 tahun maksimal. Ya. Kita paling 5 tahun yang tenornya ya. Betul. Itu sudah jadi mobil tua tuh kalau 9 tahun utangnya belum lunas. Ngeri loh ya. Jadi jangan dikira mereka tuh kaya ya. Jadi teman-teman semua, kita jangan terlalu minder. Ya, betul. Kita ini masih oke ya. Kita ini meskipun kita duitnya nggak terlalu banyak, yang penting kita nggak banyak hutang gitu. Ya. Singapura nomor 3 ya. Nah, orang-orang Singapura karena dia penghasilannya tinggi, dia ingin menjaga gengsi ya. Oh, tasnya harus branded ya. Apa-apa harus branded, handphonenya mesti handphone yang mahal kan ya gitu kan. Namanya orang paling income per kapita paling besar di ASEAN, masa handphonenya pakai yang murah-murah. Ya, betul. Gitu. Itulah dilema mereka ya.
ingin menonjolkan gengsi tapi gajinya pas-pasan gitu ya. Makanya hutangnya banyak, kredit card dan sebagainya ya. Terjebak oleh hutang ya. Dan yang menarik sekali, yang paling banyak hutang warganya itu total rumah tangga pribadi terhadap GDP itu Korea Selatan ternyata ya. Korea Selatan itu rasionya 108% terhadap GDP-nya. Ya. Jadi orang Korea itu banyak hutangnya juga, kredit card dan lain-lain ya. Mereka ingin tampil good looking ya, mereka operasi bayarnya pakai kartu kredit, nyicil pay later ya. Kemudian mau pakai tas-tas branded, pay later pakai kredit card ya. Itu sebabnya hutangnya banyak mereka. Jadi ya, betul. Kalian, kita ini semua warga Indonesia nggak perlu dengki, nggak perlu iri sama orang-orang kelihatannya kaya, kelihatannya makmur ya. Tapi kan kita nggak tahu di belakangnya itu gimana. Mereka kreditan semua itu ya. Rumahnya kredit, mobilnya kredit dan sebagainya. Bahkan gaji ART-nya itu juga ditunggak kredit. Jangan diambil sekarang dong ya. Ini toke belum ada duit. Ya nanti aja 10 kali lebaran lagi. Kamu kalau mau pulang Indonesia baru nanti saya kasih semua ya. Disuruh nunggu 10 tahun guys. Biar kelihatan besar itu nominalnya. Ujung-ujungnya nggak keluar. Jadi teman-teman semua ya, hati-hati terhadap hutang. Kita nggak mau seperti mereka ya. Betul. Nggak ada Betul duitnya, sekali. jangan maksa pakai pay later, pakai pinjol dan sebagainya. Kita fokus untuk cari uang ya. Dan saya nasihatkan kepada teman-teman semua di Indonesia, jangan tergiur, jangan tergila-gila sama brand ya. Kita nggak makan merek, yang penting kualitasnya ya. Nggak perlu kita membutuhkan validasi yang dengan merek-merek yang mahal, pakai tas yang branded, apa baju yang branded dan sebagainya. Kualitas bagus, oke, kita beli. Harga masuk akal, kita beli ya. Gunakan produk-produk UMKM Indonesia kalau bisa. Betul, harus. Beli tas kulit, kita ke Tanggulangit atau ke Garut ya, sentra produksi UMKM ya, kerajinan tas kulit ya. Sepatu kita ke beli Bandung ya. Yang kualitas bagus 1 juta 2 juta, oke, worth it ya. Jahitannya halus, kualitasnya bagus ya. Ngapain kita beli barang-barang yang branded itu yang harganya ratusan juta ya. Betul. Kita hanya beli mereknya mereka, tampak bergengsi ya. Nggak perlu. Saya sarankan kalian gunakan uang kita untuk investasi ya, bisnis ini, bisnis itu dan sebagainya, peternak ini ya, budidaya itu dan sebagainya. Kita bisa kok jadi negara yang makmur, kita yang negara yang mandiri ya. Betul. Oke teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, komentar. Yang belum follow silakan follow. Terima kasih. Seperti itu ya guys, mereka terlihat kaya, ternyata semuanya hutang. Luar biasa, hebat. Jadi ya benar nih kata kuku kita ini ya, kita jangan jangan merasa rendah diri ya. Lagian kan kita kan mampu ya, ngapain kita berhutang ke bank sedangkan kita mampu. Ya kan, kalaupun kita mau berhutang ke bank itu rata-rata nih ya, seperti yang saya tahu gitu kan, rata-rata itu karena ingin meningkatkan usaha. Ya kan, kalau di kita orang-orang Indonesia, bahkan pihak bank juga tidak akan sembarangan memberi hutang kepada kita kalau kita tidak ada jaminan ya, terutama usaha atau kita petani. Pihak bank akan mudah memberikan itu hutang kepada kita. Tetapi kalau mayoritasnya saya rasa banyak di antara kita itu berpikir untuk tidak hutang. Karena kenapa ya? Karena kita mampu gitu. Kenapa harus berhutang? Kita nggak perlu lah gaya-gayaan harus HP bagus, ini apa semua bagus, setiap rumah harus ada mobil. Kita nggak seperti itu. Kita bukan mereka. Inilah kita gitu loh. Jadi nggak perlu kita merasa rendah diri, ngerasa ikut gengsi-gengsian seperti gaya kehidupan mereka itu. Bayangkan saja ternyata mereka untuk membayar pekerjaan rumah tangga aja ternyata hutang. Dan saya memang salut ngelihat kita orang-orang Indonesia, karena mayoritas orang Indonesia mudah bersyukur, menerima apa adanya, yang penting cukup, tidak perlu gaya-gayaan begini begitu. Itulah orang-orang Indonesia. Saya salut di situ guys. Jadi menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton.
Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi jika teman-teman punya akun TikTok, nanti kunjungi ya akun TikTok mereka dan di follow pastinya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.